Ada, punten Kang, namanya itu Kang Asep Maryadi ya. Tapi karena namanya Asep, jadi saya sering panggilnya A. Ini A. Asep Asep. Eh, Kadin itu apa sih sebetulnya gitu? Ada nama Kadin, kamar dagang gitu. Tapi apa sih makna dari Kadin tersendiri itu Bang? Itu Kang, untuk dipahami oleh masyarakat umum yang sederhana, dan fungsi Kadin itu apa sih gitu? Dan terus korelasinya apa dengan UMKM yang kita sedang bangun saat ini? Mana Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat, diberikan rezeki yang banyak. Rezeki tidak diukur hanya dari uang saja, kira-kira begitu. Kalau seorang mengukur rezeki dari uang, maka sebesar apapun rezekinya insya Allah tidak akan pernah cukup. Tapi kalau rezeki dihitung bukan dari uang, sedikit apapun hasilnya insya Allah akan cukup. Itu aja kira-kira. Sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai Kadin, saya sedikit perkenalkan dulu. Kalau ini Kang Asep, Ketisna dipanggil Astoy, ini Asep Maryadi dipanggil Kang Asmar. Karena saking kulo batin ngaran Asep, nya saking kulo batin ilmu Asep tuh ibu ngagerok atau apa di pasar pasti ada 2 obat mengalir. Sapasar yang kami Kang. pasti mau ayah hiji Asep, nah pasti ayah mau saya sedikit tilu lah Asep, kira-kira gitu ya. Dan untung itu Aceh. Nah itu Asep, oh deket jauh lah. Karena sing ceritanya orang Sunda Asep, nah Asep. Ya sebelum saya jawab itu, saya sama seperti Kang Haji tadi, saya cerita latar belakang dulu. Sama, hampir sama. Latar belakang saya sekolah tidak tinggi. Sekolahnya saya STM, Sekolah Teknik Menengah. Ambil jurusan Elektronika Komunikasi. Kenapa mengambil itu dulu setelah SMP? Harapannya bisa memegang TV. Udah bakal lama tukang TV teh asa jadi jalan malah kira-kira begitu ya, bisa memegang TV menang duit kira-kira begitu. Itu kata orang tua, sehingga masuklah STM. Setelah lulus STM ternyata saya cari di lingkungan tidak ada tukang TV, tukang jualan TV, tukang memainkan TV anu beunghar. Tukang servis TV mah gitu we nanti. Awal hiji unggul nu beunghar teh Pak Gobel. Beunghar tukang TV teh. Kayak gini kira-kiranya, tapi saya survei ke Pak Gobel hanya ke harita surveinya ke Cikampunung, surveinya ke Plaza, nah gitu tukang TV teh hari wangi mau jadi tukang TV saya hanya jadi pengusaha, kira-kira begitu. Jalanlah sebelum berusaha saya bekerja dulu, bekerja dari tahun 91 dengan gaji Rp55.000 sebulan. Tahun 91. Dulu harga sepatu sepatu spokat model gitu harganya Rp55.000 juga. Jadi gaji saya sebulan sama dengan harga satu sepatu lah, kira-kira gitu. Jalankan saja. Ini udah aspoi saya biasa. Jalankan saja. Kemudian setelah itu berjalan waktu. Hayang kawin. Penghasilan saya gitu, mamah itu macarana. Mamah itu mangkewe daripada saya di dalam apa cek ini mah bahaya. Iya geus babarengan wae malah bisa naon kawin wae terus kawin. Ya kebetulan saya dikasih pemikiran Tuhan mungkin laki mah rata-rata gitu kan. Beda jeung awewe ibu-ibu mah biasa sok mikir heula sok bertindak. Laki mah teu terus. Kumaha naon aku mangke aing mah kalem gitu. Itulah keunggulannya laki-laki. Tapi kalau laki-laki menikah dengan perempuan, makanya itulah kelebihannya. Laki-laki mah gasna, awewe mah rem. Nah, kira-kira gitu. Menikahlah jalan. Setelah menikah apa yang terjadi? Bukan naik penghasilan saya, turun ketemulah krisis moneter tahun 97, 98 krisis moneter turun. Nah di sana orang lain semua memegang kuat ke perusahaan, khawatir di PHK, saya mah kalah keluar. Ditanya, kunaon sering kalah keluar, batu masih di PHK, ini kalah keluar. Hayang juga bapak saya, maksudnya udah jadi pengusaha, Pak saya gitu. Kecuali bapak bisa naikkan gaji saya sekian, tersanggup juga dipecat ke saya, juga kamu keluar airnya. Memulailah usaha saya. Mulai usaha jalan dengan apa usaha teh juga teh gampang usaha teh ternyata hese ninggalin sukses mas Pak Haji mau mercy juga ngeresep ayeuna mah pokona ya
jika ngerasa ke gaya menahasi sejuk maupun jika tuh juga memang nanti non cerita teh jejakan luar biasa lah kira-kira gitunya Mas Boy ya. Jika itu gampang kan begitu masuk usaha ternyata di ujung-ujungnya nah, saya dagang asongan, dagang kopi membawa termos, dagang kopi di pasar Caringin 2 tahun tak gituan. Murni di pasar Caringin. Era teh alhamdulillah asa dipopokan teh dunia teh. Tapi tidak lama itu hanya berselang 2-3 hari saja. Era banyak teh dagang kopi saya pengen ngawau tuh. Ini ngawau mana dagang kopi anak aja izin era betul kuliah segala macam sama dagang kopi gitu. Tapi itu hanya berlaku 3 hari saja. Jadi pelajaran buat Anda kalau Anda gengsi berjualan era mah tuh kilo poe kira-kira gitu. Sisanya mah era teh puten kan cuma 3 huruf. R A. Tah eta Ini kilo poe. Nanti lupa kayak gimana mah lewat. Isi 4 mulai kayaknya. Nah, kira-kira jalan dagang asongan segala macam jaga kuatlah 2 tahun. Nah, biasa ternyata bisnis itu besarnya dari silaturahmi kan. Setahu saya aja. Makanya begitu Covid ini terjadi kan kebiasaan orang Indonesia silaturahmi, resep berkunjung, resep ngumpul, resep ngudut, resep sasalamat, silih tangkep dan sebagainya. Itu dihalangan, rusak. Karena itulah kekuatan daripada bisnis kita. Saya mah tidak punya pendidikan tinggi, keboga keahlian, cik atau silaturahmi. Ya, sempat kejadian sedikit bahwa saya sempat 1 tahun bingung menjalankan usaha, punya uang hanya bingung bisa 2 pilihan, lamun beli bensin, beli makan. 2 pilihan ya. Sampai saya jalan jualan teh, lamun beli bensin saya udah. Lamun saya beli makan, mau bisa dagang. Bisa beli bensin, kumaha carana? Apa yang saya beli? Makan atau bensin? Nah, kira-kira nol. Bensin atau Ada yang nol kan? apa bu? Bensin. Oh, bensin. Kumaha makan? Bukan kewe tadi. Nah, benar. Yang saya beli adalah bensin. Kumaha carana lapar? Dan saya biasa silaturahmi, datang ke imam babaturan, datang teh di pas jam 12, datang teh setengah hiji. Saya gitu ngobrol sih lila. Saya mah teh minta makan, dia gitu ngobrol sih. Teh kurang babaturan teh saya sudah harcan, sudah ngajawab encan, saya di bahukul. Bareng-bareng makan salamat pas sampai 1 tahun begituan. Oh berarti sekarang saya mau nangkang aspar pas waktu jam makan. Nah, siapa? jadi caranya lalu saya makan, kok saya ulin ke Bogor, kita ada saya tentang silaturahminya. Nah, itulah kira-kira perjalanan hidup saya demikian. Omset dulu saya setahun hanya kurang lebih bukan setahun sebulan 4,5 juta itu tahun 2008 enggak 2006 2007 lah. Tahun 2004,5 juta. Sekarang cerita omset saya sombong bukan sukses karena sukses itu relatif tergantung membandingkannya kira-kira gitu. Kaset ganteng sukses tidak sukses tergantung membandingkan dengan apa kira-kira gitu ya. Bukan sukses tapi bisa merubah sebuah kehidupan. Omset saya sekarang mencapai 200 miliar per tahun. Oh, kurang lebih gitu. Dari 4,5 juta. Ada kita suara berjalan bakri mantep alin itu kira-kira gitu ngajak pelaku UMKM mah wah aduh bapak yang COVID alhamdulillah lunsur 150 miliar sesat tinggal 50 miliar tapi masih kayak di awang-awang wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak. Mudah-mudahan cepat berlalu. Tapi karena naon? Asoy saja saya. Asoy pisan kan? Asoy bisa. Kalau mainnya rezeki Pak yang ngatur. Cuma kewe ya. Nu penting tong ajedog di mah wae. Di makan tong cicing kira-kira gitu ya. Beli pulsa tok tanggal status Instagram wae atuh. Bagi dagang segala macam. Pertanyaan Kadin tadi, Kadin adalah kamar dagang dan industri, bukan dagang kamar ya Kadin tadi. Kamar dagang dan industri. Tugasnya kamar Kadin ini didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi produk pemerintah. Kadin ini adalah induknya dari semua organisasi yang ada. Baik itu ada IWAPI, ada HIPMI, ada yang lain-lain, semua induknya di Kadin semua. Tugas Kadin adalah membina mereka asosiasi itu dan membina semua bidang-bidang usaha dari mulai mikro, kecil, menengah sampai usaha besar. Jadi semua dibina oleh Kadin. Kira-kira itulah. Belah. Kalau dia saham meli dipakai bensin torosna, make video lagi. Oh, betul.
Gaspol turunkan dulu, kira-kira gitu lah. Naik dia pakai Mercedes. Ya, kan naik dia pakai Mercedes insya Allah. Optimis saja. Apa yang bisa kita lakukan, tidak bisa minta Gusti Allah, kira-kira gitu. Ya, itu perhatikan itu saja. Kemudian servis jangan lupa, medsos tetap Anda jadi yang utama medsos. Yang terpenting dari keseluruhan adalah mentalnya yang paling kuat. Mental pengusaha dan mental lemah di bawah teori 150 teori itu mau dijalankan, percaya kalau mentalnya lemah. Pertanyaannya bagaimana memuaskan mental? Kumaha carana? Jadi lamun kuat mental jalan terus. Kuat mental mah teori kita akan sok pasti teori ini dijamin kalau bahasa kelas. Nu paling kuat, nu manuk ya mental buat. Jadi lamun kuat mental jadi mental gitu ya kan. Akan kalau pelatihan tuh dijamin tuh. Mau kamu kepikiran pelatihan tukang modul mau loba tatanya kuat mental lain mah gitu. Eta unggul apa kuncinya mah? Bagaimana menguatkan mental? Satu, itu ada di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Naon tak? Alam nasroh wa inna ma'al usri inna ma'al usri usra, 2 kali diulang lagi. Di mana agak ada kesulitan pasti ada. Percaya we kadinya ke masa sulit itu menjalankan akan indah pada waktunya, dijamin Tuhan akan menciptakan sebuah yang besar dengan satu perjuangan yang besar juga. Tidak ada dapatkan hasil yang besar dengan menang Mercy ya. Mau perjuangannya saya cemen mau pasti lebih akan. Wah. Dijamin deg-deg jeli lemah teh sok percaya. Jungkir balik jungkir di kamar Mercy. Mau apa? Buka usaha lancar halangan daya 2 tahun kawin Mercy. Oma dijamin ruksak heula mikirna sok kamu bohong deh. Saya ya, tahu. Yang berikutnya lagi apa? Pilihannya tidak ada lagi. Jadi khotbah itu. Karena supaya percaya ya, di Quran pilihannya ada 2 lagi. Satu, kalau nggak bersabar. Satu, yang kedua adalah mengeluh. Pilih mana? Mending ngeluh, mending sabar. Sabar mah daya batasna, daya batasna iwati kuota. Ya, 2 giga, 3 giga di batasan. Sabar mah tidak ada batasnya. Eta aya dina surat Ibrahim dan salah makanya tuh jadi ustaz ya. Hampura ge salah kan? Ya kita lain ustaznya. Salah dia surat Ibrahim ayat 20 hiji teu salah mah eta aya. Ya, silakan Anda mau pilih sabar atau pilih mengeluh. Atau nggak ngeluh ya? Kamu ngeluh ke pemerintah mah tulis. Pemerintah butuh orang, ya, 3% naiknya jadi 4% putusan butuh orang, kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah Tuhan tidak akan pernah berikan cobaan di luar batas percaya deh. Kita di surat naon Al-Baqarah 28 genep buka yang macam Quran namanya. Sok baca. Lamun kepercaya kadinya balik kepercaya kan? Kira-kira eta lah. Itu yang menguatkan mental saya dalam mau diomongan ku jelema mau percaya. Tapi kalau hasil dari situ tenang we. Tuhan tidak akan pernah menciptakan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Yang kedua, pilihannya sabar atau mengeluh. Pilih bersabar. Sabar itu tidak pernah ada batasnya. Berikutnya adalah tadi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Itu saja yang menguatkan mental bekal dari saya ya. Karena kalau posisi cerita nyungsep dan saya ke nyungsep, UKM tidak bisa makan, saya mah tidak bisa makan, kudu nyicil mobil ongko, kudu nyicil motor ongko, nyicil 5 lebih ribu sebenarnya, tapi kalem lah, asoy saja yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya kan, luar biasa.